Halo, para pecinta olahraga dan penjelajah fakta. Selamat datang kembali di kanal berita dan olahraga terdepan Anda. Kita semua tahu, seorang atlet bintang itu punya daya magis yang luar biasa, bukan cuma di dalam lapangan, tapi juga di luar itu. Mereka bisa jadi magnet yang menarik perhatian jutaan orang, bahkan tanpa harus sengaja mengampanyekan apapun. Kali ini, kita akan membongkar sebuah skenario yang belakangan ini beredar dan cukup membuat kita penasaran, tentang bagaimana liburan seorang Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli kebanggaan Indonesia, di Pulau Jeju, Korea Selatan, bisa menjelma menjadi sebuah kampanye promosi pariwisata paling dahsyat yang mungkin pernah diterima oleh destinasi sekelas Jeju. Tapi ingat, kawan-kawan, mari kita tegaskan sejak awal. Ini adalah sebuah skenario hipotetis, sebuah proyeksi, bagaimana jika, bukan berita faktual yang sudah terjadi. Dengan mata jeli seorang detektif, mari kita cross-check analisis ini bersama, dengan rasa penasaran dan sedikit kecurigaan akan potensi yang tersimpan di baliknya. Artikel yang kita kaji menggambarkan sebuah narasi yang begitu memikat dan bikin kita geleng-geleng kepala membayangkan dampaknya. Konon, dalam skenario ini, Megawati, setelah melakoni musim kompetisi yang panjang dan penuh drama bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Valley Korea Selatan, memilih Pulau Jeju sebagai destinasi untuk melepas penat. Ia kemudian, dalam skenario ini, mengunggah beberapa momen sederhana di media sosialnya yang tentu saja punya jutaan pengikut. Mulai dari menikmati secangkir kopi khas Jeju di sebuah kafe lokal yang estetik, berjalan santai menyusuri kawasan wisata yang menenangkan, hingga menghabiskan sore di pantai sambil menikmati pemandangan laut yang menjadi ikon abadi pulau tersebut. Aktivitas-aktivitas yang terlihat biasa ini, di tangan seorang Megawati dengan jutaan penggemar setia, disebut-sebut justru berubah menjadi promosi wisata yang luar biasa, memicu perhatian publik dari seluruh penjuru, baik dari para pendukungnya di Indonesia maupun masyarakat Korea Selatan yang kini mulai mengenalnya. Apakah benar dampak sebesar itu bisa terjadi hanya dari sebuah liburan? Namun, sebagai tim redaksi yang selalu mengedepankan akurasi, langkah pertama kami adalah memeriksa premis dasar dari skenario fantastis ini. Apakah Megawati Hangestri saat ini benar-benar sedang berlibur di Jeju, atau baru saja melakukannya, dan memicu semua kehebohan itu? Berdasarkan verifikasi mendalam yang kami lakukan dari berbagai sumber publik yang kredibel, faktanya adalah tidak ada informasi valid yang mengindikasikan Megawati Hangestri Pertiwi saat ini sedang atau baru saja berlibur di Pulau Jeju dan melakukan promosi pariwisata seperti yang digambarkan dalam skenario tersebut. Setelah menyelesaikan musim Velik yang luar biasa bersama Red Sparks pada awal April 2024, Megawati diketahui segera kembali ke tanah air. Ia langsung bergabung dengan tim nasional bola voli putri Indonesia untuk persiapan dan keikutsertaan dalam AFC Challenge Cup 2024 yang digelar di Filipina pada akhir Mei 2024. Jadi, jelas, premis utama dari skenario ini, yaitu liburan Megawati di Jeju yang viral, belum pernah terjadi di dunia nyata. Ini adalah poin krusial yang harus kita garis bawahi, membedakan dengan tegas antara analisis hipotetis dan laporan faktual yang sesungguhnya. Namun, bukan berarti skenario ini tidak menarik untuk dibedah lebih lanjut, bukan? Meskipun skenario liburan Megawati di Jeju belum terjadi, bukan berarti analisis di dalamnya tidak valid. Justru sebaliknya, artikel ini secara cerdas mengaplikasikan prinsip-prinsip pemasaran dan ekonomi pariwisata yang sangat relevan dan terbukti di dunia nyata. Salah satu konsep kunci yang disoroti adalah destination effect atau efek destinasi. Ini adalah fenomena yang terbukti dan diakui secara global dalam industri pariwisata, di mana popularitas seorang figur publik, baik melalui kunjungan pribadi, syuting film, atau promosi media sosial, mampu secara signifikan mendorong minat masyarakat untuk mengunjungi tempat yang sama. Kita sudah sering melihat fenomena ini, mulai dari lokasi syuting drama Korea yang mendadak ramai turis, hingga restoran atau kafe yang viral dan dibanjiri pengunjung hanya karena dikunjungi oleh seorang selebriti atau influencer. Ini bukan isapan jempol, ini adalah kekuatan endorsement alami yang tak ternilai harganya. Skenario ini juga menyoroti nilai promosi organik yang jauh melampaui iklan konvensional. Disebutkan bahwa satu unggahan dari figur publik sekelas Megawati dengan jutaan pengikut, bisa menjangkau audiens internasional dalam hitungan menit. Bandingkan dengan biaya kampanye pemasaran konvensional yang membutuhkan anggaran besar dan waktu perencanaan yang panjang. Mengapa promosi organik ini begitu efisien dan kuat? Karena promosi yang datang dari figur publik seringkali dianggap lebih autentik dan dapat dipercaya. Masyarakat cenderung lebih percaya pada rekomendasi dari seseorang yang mereka kagumi, idolakan, atau ikuti, dibandingkan dengan iklan berbayar yang terkadang terasa kaku dan kurang personal. Efisiensi tinggi dan kredibilitas inilah yang menjadikan influencer marketing sebagai sebuah industri raksasa di era digital saat ini, dan Megawati adalah salah satu,
influencer, paling kuat di ranah olahraga Indonesia. Mari kita bedah lebih dalam potensi dampak ekonomi yang digambarkan dalam skenario ini. Apabila liburan Megawati di Jeju benar-benar terjadi dan kemudian viral seperti yang diproyeksikan, apakah dampak yang dipetakan itu realistis? Jawabannya adalah sangat realistis dan berbasis pada prinsip ekonomi pariwisata yang kuat. Sektor pariwisata tentu saja akan menjadi penerima manfaat terbesar. Peningkatan wisatawan domestik maupun internasional, terutama dari Indonesia dan penggemar voli di Korea, akan membanjiri Jeju. Hotel-hotel di sekitar lokasi wisata akan menikmati lonjakan permintaan kamar, yang secara otomatis meningkatkan tingkat hunian dan pendapatan. Bahkan, dalam skenario yang begitu menggemparkan ini, Wali Kota Jeju dikabarkan sangat bersyukur karena kehadiran Megawati mampu menghadirkan gelombang wisatawan baru yang ingin mengikuti jejak sang bintang voli. Bayangkan, betapa besarnya daya tarik seorang atlet yang diidolakan. Artikel crosscheck kita melanjutkan. Menurut analisis dalam skenario tersebut, Wali Kota Jeju bahkan disebut sangat mengapresiasi dampak yang dibawa Megawati. Ia mengakui bahwa promosi yang dilakukan secara alami melalui unggahan media sosial seorang atlet internasional memiliki nilai yang sangat tinggi. Dampak komersialnya pun diperkirakan tidak berhenti pada sektor wisata saja. Industri perhotelan di sekitar lokasi wisata, seperti kafe tempat Megawati menikmati kopi atau pantai yang ia kunjungi, berpotensi menerima peningkatan reservasi dari wisatawan Indonesia dan Korea. Maskapai penerbangan bisa menikmati kenaikan jumlah penumpang pada rute menuju Jeju. Agen perjalanan mulai menawarkan paket wisata bertema, Jejak Megawati di Jeju, membangkitkan gairah baru di sektor pariwisata. Sementara itu, restoran, toko souvenir, hingga penyedia transportasi lokal akan ikut merasakan manfaat signifikan dari meningkatnya jumlah pengunjung. Tidak mengherankan apabila dalam skenario ini Wali Kota Jeju disebut sangat bersyukur karena satu kunjungan seorang atlet berkelas internasional dapat membuka peluang ekonomi baru dan semakin memperkuat posisi Jeju sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Asia. Ini jelas menunjukkan bagaimana pandangan terhadap potensi ini, meskipun hipotetis, begitu dihargai. Sektor kuliner menjadi salah satu yang diperkirakan memperoleh keuntungan paling cepat. Kafe tempat Megawati menikmati kopi bisa saja mendadak viral, serupa dengan efek destination effect yang kita bahas tadi. Pengunjung rela mengantre hanya untuk mencicipi menu yang sama, duduk di kursi yang sama, atau mengabadikan momen di lokasi yang pernah dikunjungi Megawati. Efek viral semacam ini seringkali membuat omset harian sebuah usaha meningkat berkali-kali lipat dalam waktu singkat, menciptakan mega efek lokal yang instan dan luar biasa. Bukan hanya pelaku usaha kecil, berbagai pusat perbelanjaan juga berpotensi memperoleh manfaat. Wisatawan yang datang tentu tidak hanya menikmati pemandangan, tetapi juga berbelanja produk lokal, kosmetik, makanan khas Jeju, hingga berbagai souvenir. Artinya, uang yang dibelanjakan wisatawan akan berputar ke berbagai sektor ekonomi, menciptakan efek domino yang positif dan dirasakan oleh banyak pelaku usaha, dari skala mikro hingga besar. Ini adalah siklus ekonomi pariwisata yang sehat dan sangat diinginkan. Di sektor digital, nama Jeju diperkirakan mengalami lonjakan pencarian yang signifikan di internet. Kata kunci mengenai tempat wisata, pantai, kafe, dan destinasi yang hipotetically dikunjungi Megawati berpotensi menjadi tren. Semakin tinggi rasa penasaran masyarakat, semakin besar pula peluang Jeju mendapatkan wisatawan baru yang sebelumnya mungkin belum pernah mempertimbangkan pulau tersebut sebagai tujuan liburan mereka. Ini menunjukkan betapa kuatnya dampak awareness yang dihasilkan oleh figur publik. Jadi, apa pelajaran terpenting dari cross-check kita kali ini? Adalah pentingnya membedakan antara skenario hipotetis dan fakta aktual yang sesungguhnya. Artikel sumber ini, meskipun sebuah skenario, menyajikan sebuah analisis yang sangat baik tentang bagaimana potensi promosi dapat bekerja, menggunakan Megawati Hangestri sebagai contoh studi kasus yang sangat relevan. Namun, kita harus selalu ingat bahwa ini hanyalah, bagaimana jika, yang sangat menarik untuk dibedah. Bagi kita di redaksi, ini menegaskan kembali prinsip dasar jurnalistik, selalu verifikasi informasi dari berbagai sumber, dan selalu klarifikasi apakah sebuah narasi adalah fakta, opini, atau proyeksi semata. Skenario seperti ini bisa sangat bermanfaat untuk perencanaan strategis dalam industri pariwisata atau marketing, memberikan gambaran potensi yang bisa diraih, tetapi tidak bisa disajikan sebagai berita yang telah terjadi. Megawati Hangestri Pertiwi adalah kebanggaan Indonesia, dan potensinya sebagai duta tak resmi bagi berbagai hal, termasuk pariwisata, memang luar biasa. Siapa tahu, di masa depan, skenario semacam ini benar-benar terwujud dan membawa dampak positif luar biasa bagi destinasi wisata manapun yang ia kunjungi. Kehadirannya akan menjadi lebih dari sekadar perjalanan pribadi,
bisa jadi itu adalah pemicu revolusi pariwisata. Terima kasih sudah menyaksikan laporan cross-check fakta kami yang mendalam ini. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya. Like jika Anda terinspirasi, dan komentari pendapat Anda di bawah. Menurut Anda, seberapa besar potensi dampak Megawati bagi pariwisata Indonesia atau Korea Selatan jika skenario ini benar-benar terjadi? Mari kita berdiskusi. Salam olahraga, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.